Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang tipe dan antitipe yang sudah Pak Pendeta jelaskan. Saya mengerti pertanyaan saya, apakah persembahan persepuluhan juga masuk dalam kategori tipe? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa tipe itu adalah sesuatu dalam kitab suci yang ditentukan sebagai bayangan dari sesuatu yang akan terjadi sesudahnya, setelahnya. Tipe itu bayangannya, yang akan terjadi sesudahnya itu antitipe. Ya, jadi ada dua hal yang berhubungan. Tipe selalu terjadi lebih dahulu dan antitipenya itu terjadi belakangan. Nah di dalam perjanjian lama itu kita juga menemukan ada banyak tipe. Contoh-contoh, misalnya ada orang bisa jadi tipe. Misalnya kalau kita lihat di Roma pasal 5 ayat yang ke-14 ya. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Adam itu adalah gambaran dia yang akan datang. Berarti Adam itu tipe. Kristus itu adalah antitipenya. Ya. Jadi orang bisa jadi tipe. Contoh tipe yang lain bisa binatang, misalnya anak domba pada perayaan Paskah. Ya, itu adalah gambaran dari Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata Yohanes Pembaptis. Benda-benda juga, misalnya ruang suci, ruang maha suci. Di kemah suci itu yang sobek pada waktu Kristus mati itu ya. Itu merupakan tipe, kalau adanya sepanjang tirai itu atau tabir itu belum robek, itu adalah tipe dari Allah yang terpisah dari manusia. Manusia tidak bisa mendekat pada Allah. Tapi dengan kematian Kristus, maka artinya jalan kepada Allah sudah terbuka. Bisa peristiwa. Itu yang terjadi di Bilangan pasal 21. Orang Israel ngomel, lalu dipagut ular, lalu Tuhan suruh Musa bikin patung ular. Lalu siapa yang dipagut ular, lihat patung ularnya Musa, lalu sembuh. Lalu nanti Yohanes pasal 3 ayat 14-15 bilang, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang percaya kepadanya bisa beroleh hidup yang kekal. Berarti peristiwa juga bisa jadi tipe. Jabatan juga. Imam atau imam besar. Di dalam perjanjian lama. Itu adalah tipe. Antitipenya adalah Kristus. Makanya penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Kristus itu adalah imam besar kita. Ya. Juga ketentuan-ketentuan di mana segala sesuatu harus disucikan dengan darah. Di dalam perjanjian lama. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Itu adalah tipe. Antitipenya adalah Kristus yang mencurahkan darahnya dan menyucikan kita. Ya. Jadi itu macam-macam tipe. Ya. Nah, kita dari semua yang sudah saya gambarkan ini kita bisa menemukan ciri-ciri dari tipe itu. Ciri-ciri dari tipe dan antitipe itu adalah baik tipe maupun antitipe itu adalah sama-sama fakta di dalam kitab suci. Adam itu adalah gambaran tipe dari Kristus. Adamnya ada di Alkitab. Kristusnya ada di Alkitab. Domba Paskah itu adalah tipe daripada Kristus. Kristus antitipenya. Domba Paskah ada. Kristusnya ada. Peristiwa di Bilangan 21 ada ular di padang gurun ada. Tapi Yesus yang ditinggikan itu juga ada. Jadi itu harus pertama harus fakta. Kedua harus ada bukti atau dasar dari kitab suci. Entah eksplisit atau implisit. Ya. Tapi yang menunjukkan bahwa itu memang dua hal itu berhubungan antara tipe dan antitipe. Ya. Seperti saya bilang tadi kan kita sudah lihat di Bilangan 21. Ternyata dia berkaitan dengan Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Ya. Nah atau anak domba Paskah ada di dalam kitab Keluaran pasal 12. Tapi ada dasarnya bahwa Kristus adalah anak domba Allah itu atau domba Paskah. Seperti dalam 1 Korintus 5 ayat 7 kata Paulus bahwa Kristus itu adalah anak domba Paskah kita itu adalah Kristus. Ya. Nah sekarang ada persamaan ya dan ada dasarnya. Sekarang kalau ditanya persepuluhan itu apakah tipe? Kita tanya. Antitipenya apa? Dan dasar di Alkitabnya apa?
Enggak ada. Saya tidak menemukan bahwa ada sesuatu di dalam perjanjian baru yang merupakan antitipe dari persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Ya. Antitipe dari persembahan persepuluhan apa? Dan dasar kitab sucinya apa? Saya tidak menemukan itu. Karena itu menurut saya persembahan persepuluhan itu bukan tipe. Ingat, prinsip dari tipologi ini adalah apabila antitipe sudah datang, tipe menjadi tidak berlaku. Begitu Kristus sudah datang, anak domba Paskah sudah tidak berlaku. Ya, maka sekarang tidak perlu lagi ada penyembelihan domba kurban dalam pandangan Kristen karena Kristusnya sudah datang. Nah, kalau memang persepuluhan adalah tipe, maka memang harus berhenti persembahan persepuluhan. Tapi kalau tidak ada, berarti bukan tipe. Kalau bukan tipe, maka dia harus terus berlangsung. Ya, saya kira saya sudah jelaskan pada minggu atau episode sebelumnya soal ajaran perjanjian baru tentang persepuluhan. Saudara bisa lihat itu dalam pembahasan Esra Suruh menjawab episode yang ke-6.